Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar cara menyambung huruf kaf pada semua huruf hijaiyah. Terlebih dahulu akan saya kasih contoh bentuk-bentuk huruf kaf ketika sambung pada hijaiyah. Nah, kurang lebih itu ada 3 macam. Yang pertama adalah pengambilannya itu dari tengah-tengah di antara 5 titik atau 5 garis. Bentuk yang pertama diambil dari tengah-tengah. Kemudian yang kedua itu diambil dari garis kedua dari atas, atau kalau dari bawah itu garis keempat, yaitu lebih tinggi dari ini. Misalkan seperti ini. Jadi nanti itu beda tempat. Kemudian yang terakhir yaitu huruf kaf yang dipanjangkan. Nah, untuk huruf kaf yang dipanjangkan itu bukan bagian yang pertama, melainkan bagian dasarnya ya. Kebetulan untuk teknik penulisannya saya menggunakan cara yang seperti ini. Tulis seperti ini. Kalau dari belakang terus ke depan gini, itu saya merasa kesulitan. Jadi saya sudah terbiasa menggunakan teknik yang seperti ini. Dari depan dulu seperti ini, belakang, kemudian saya kasih kepalanya. Jadi bahan utamanya untuk penulisan huruf kaf yang sambung pada huruf hijaiyah hanya ada 3 ini saja. Kita mulai dari yang pertama, yaitu penyambungan huruf kaf pada alif. Itu menggunakan bentuk yang pertama, yaitu diambil dari tengah-tengah di antara garis ini ya. Contohnya seperti ini. Kurang lebih seperti halnya bentuknya huruf dal. Kemudian sambung sama alif. Nah, tinggal kasih bagian awalnya. Ini untuk huruf kaf yang sambung pada huruf alif. Kemudian yang kedua untuk huruf kaf yang sambung pada ba, yaitu menggunakan bentuk yang kedua, di mana ketinggiannya bagian ini yaitu diambil garis kedua dari atas, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian untuk tempat sambungannya itu kurang lebih sama dengan huruf-huruf sebelumnya, yaitu naik setengah titik seperti ini. Kemudian tinggal dilanjutkan untuk membuat huruf ba. Selanjutnya untuk huruf kaf yang sambung pada huruf jim itu sama seperti ini, hanya saja cara penulisannya itu lebih ditinggikan 1 tingkat untuk memposisikan bagian huruf jimnya itu agar tetap di atas garis. Sehingga untuk menyikapi hal ini, karena memang penulisannya itu dari atas, maka kalau tadinya itu dimulai dari garis kedua, maka untuk kali ini dimulainya dari garis pertama karena ditinggikan 1 tingkat. Nah, kemudian untuk bentuk sambungannya itu kurang lebih sama dengan bagian ini. Tidak boleh lebih maju ya. Jadi nariknya ke sini, lalu tinggal buat huruf jim. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya untuk huruf kaf yang sambung pada huruf dal, pembentukannya sama seperti ini, hanya saja posisinya tetap normal seperti pada huruf kaf yang sambung pada ba, yaitu diambil dari garis kedua dari atas. Kemudian untuk membuat huruf kaf yang sambung pada dal, maka tempat sambungannya itu kurang lebih sama juga dari bagian atas. Kalaupun lebih itu kira-kira hanya 1 atau setengah titik. Kemudian tarik ke atas. Nah, dari sini baru kita buat huruf dal. Jadi seperti itu cara penulisannya. Sedangkan untuk huruf kaf yang sambung pada huruf ro itu sama seperti ini. Kepanjangannya itu sama, yaitu 4 titik. Maaf ya. Yaitu 4 titik. Nah, untuk tempat sambungannya itu seperti biasa, kalau bertemu dengan huruf ro itu ditarik ke bawah. Hanya saja kalau kaf yang dibentuk seperti ini, maka hanya berlaku untuk penyambungan pada ro yang bentuknya seperti ini. Nah, sedangkan apabila bersambung dengan huruf ro yang normal atau ro tsubani kalau nggak salah, itu
maka tidak boleh menggunakan bentuk yang seperti ini. Sebagai alternatif, maka kita harus menggunakan kaf yang seperti ini atau kaf yang dipanjangkan. Saya kasih contoh seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Jadi kalau roknya mau dibentuk seperti ini, maka tidak bagus. Kalaupun boleh, itu tidak bagus jika menggunakan bentuk kaf yang seperti ini. Jadi saran saya menggunakan kaf yang dipanjangkan. Selanjutnya untuk huruf kaf yang sambung panah huruf sin, kurang lebih sama seperti huruf ba yang bertemu dengan huruf sin, ya seperti ini. Nah, hanya saja bedanya di sini ya. Kalau huruf kaf, kalau ba kan nggak pakai ini. Kurang lebih sama seperti itu ya. Selanjutnya untuk huruf kaf yang sambung sama shad, sama seperti halnya ketika kaf bertemu dengan huruf sin. Jadi cara membentuknya seperti ini. Ini diikutkan garis dasar saja. Lalu kita bikin huruf shad. Nah, untuk ekornya boleh dipanjangkan, nggak dipanjangkan boleh juga, sama saja. Selanjutnya untuk huruf kaf yang bertemu dengan to, itu kurang lebih sama ketika bertemu dengan huruf shad. Boleh menggunakan huruf kaf yang seperti ini atau juga boleh menggunakan huruf kaf yang dipanjangkan. Nah, jadi seperti ini untuk huruf kaf yang sambung sama to. Selanjutnya adalah kaf yang bertemu dengan ain, yaitu kurang lebih sama seperti ini, yaitu nantinya naik setengah titik. Contohnya seperti ini. Nah, naik setengah titik dulu, lalu naik lagi untuk ke tempat sambungannya atau ke tempat bentuknya huruf ain. Dan dilanjutkan membuat huruf ain. Kalau bertemu dengan huruf fa, sama seperti ini juga, seperti ketika bertemu dengan huruf ba, yaitu naik setengah titik, lalu kita bikin huruf fa-nya. Kalau bertemu dengan huruf qaf, untuk bagian ininya sama, hanya saja di tempat sambungannya ini mengikuti garis dasar kurang lebih sama. Bagian kirinya itu kurang lebih sejajar ya, kurang lebih sejajar. Lalu kita bikin bulatan huruf qaf-nya seperti ini. Nah, karena ini ketutup dengan ini, saya bikin ulang. Kurang lebih seperti ini ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya untuk huruf kaf yang sambung sama kaf bertemu kaf, maka bentuknya sama seperti ini, yaitu menggunakan bentuk yang pertama, yaitu bagian bengkoknya ini tidak terlalu panjang seperti yang kedua. Jadi kita ambil di bagian tengah seperti membuat huruf dal, lalu kita angkat layaknya ketika bertemu dengan huruf alif. Nah, dari sini baru kita ambil dari sini, jangan terlalu bawah ya. Lalu kita bikin huruf kaf seperti biasanya. Begitu juga ketika bertemu dengan huruf lam, kurang lebih sama seperti ketika bertemu kaf, hanya beda ekor saja. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Ada juga yang membuat bagian ininya itu lebih curve atau lebih bulat. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini juga boleh ya. Akan tetapi untuk bagian lamnya ini
di sini sedikit menganga atau sedikit terbuka ya, seperti ini. Kemudian untuk kaf yang bertemu dengan mim, saya kasih contoh untuk yang pertama, yaitu membuat bentuk kaf yang seperti ini, tetapi mimnya tarik ke bawah langsung seperti ini. Kemudian yang kedua, boleh juga menggunakan mim yang seperti ini, yang biasanya itu dipanjangkan. Mimnya itu dipanjangkan seperti ini, berarti artinya huruf kafnya itu juga harus dipanjangkan. Jadi cara penulisannya seperti ini. Ini kurang panjang sebenarnya ya. Lebih seperti itu. Ada juga yang mimnya seperti ini, kurang lebih sama lah ya, sama dengan ini. Bedanya hanya pembentukan ekornya mim saja, gunakan seperti ini. Nah, ini bentuk yang ketiga. Selanjutnya untuk huruf kaf yang bertemu dengan nun itu normal seperti biasanya ketika kaf ini bertemu dengan huruf ba, yaitu untuk bagian awalnya itu sedikit lebih panjang, kemudian bagian sambungannya itu kurang lebih sejajar ya, ini kurang lebih sejajar, lalu tinggal menulis huruf nun. Nah seperti ini. Begitu juga ketika bertemu dengan waw, maka bentuknya kurang lebih sama seperti ini. Nah, sedangkan untuk bertemu dengan ha, maka bentuknya kurang lebih sama seperti ketika bertemu dengan huruf ro, yaitu di bagian sambungnya itu langsung agak miring ke bawah seperti ini. Ada juga untuk kaf yang bertemu dengan ha atau ha marbutoh, maka bentuknya sama ketika bertemu dengan huruf dal. Hanya saja untuk bagian ininya lebih tegak ya. Nah seperti ini kira-kira, misalnya seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu kaf ketika bertemu dengan huruf ya, yaitu kurang lebih bentuknya sama ketika bertemu dengan ba, hanya saja untuk bagian sambungannya itu sedikit lebih miring ke bawah seperti ini. Kemudian tinggal membuat huruf ya, kurang lebih seperti ini. Jadi begitulah kira-kira cara menyambung huruf kaf pada semua huruf hijaiyah. Saya kira cukup sampai di sini. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, seperti biasa silahkan tanyakan di kolom komentar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.